Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana, sudah siap belum mendengarkan renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman renungan yang akan disampaikan dapat kami genapi dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, jadilah orang rendah hati. Untuk bacaannya diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara naluriah, manusia ini ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hatinya. Di zaman seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa yang dimaksud kerendahan hati. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kedua, terus mau belajar. Terus mau belajar dan tidak merasa bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki adalah yang paling sempurna. Keinginan untuk terus mau belajar menunjukkan bahwa seorang merasa bahwa ia bukanlah pribadi yang paling sempurna, yang memiliki segala-galanya. Adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Seorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan yang dia terima adalah hasil campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memegahkan diri dan bersombong diri karena mereka telah berhasil mencapai suatu kesuksesan. Mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Orang rendah hati selalu mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Kita mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak kita saja. Jangan sampai karena kita merasa sangat terjatuh dan seolah tangan Tuhan tidak menjamah kita malah jatuh ke dalam kesesatan, menyembah berhala seperti uang dan mementingkan di atas segala-galanya dan menduakan Tuhan. Bersabar. Orang rendah hati selalu bersabar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bersabar dan mau menunggu waktu Tuhan. Jadi inti firman pada pagi hari ini, jadilah pribadi yang elegan. Di saat salah, akuilah kesalahan kalian. Tetapi jika kalian benar, tetaplah rendah hati. Dengan kerendahan hati, membuat diri sendiri merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki tanpa menyombongkan diri. Jadi sekian renungan pada pagi hari ini. Untuk menutup renungannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga renungan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, tolong apa yang kami sudah baca dan renungkan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Tuhan, tolong buat kami menjadi orang yang selalu rendah hati dan percaya kepada Engkau.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih yang udah mendengarkan renungan pagi dari saya. Bye-bye.